Boom, heboh diduga Erick Thohir suap istri kelima Jaksa Agung, Prabowo diam 1000 bahasa. Korupsi Pertamina hampir 1000 triliun, tapi Kejagung malah seperti jadi humasnya Erick Thohir. Awalnya ada peluang Erick diperiksa, tapi malah ketemuan diam-diam sampai larut malam. Publik makin curiga setelah Kejagung menggelar rapat tertutup dengan Komisi 3 DPR, padahal perhatian publik lagi panas-panasnya. Yang bikin geleng-menggeleng, tanpa pemeriksaan dan pemanggilan, Kejagung langsung menyatakan Erick tidak terlibat. Jadi ini beneran upaya bongkar korupsi sampai ke akar, atau cuma sandiwara buat lindungi pemain besar? Permainan si kumis. Pernah berpikir, mengapa sikap Kejagung yang awalnya menyatakan BBM Pertamina dioplos, malah sekarang mengimbau masyarakat untuk membeli BBM dari Pertamina? Sudah terlihat bahwa kasus ini diungkap bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mendapatkan hadiah dari permainan. Semenjak menggeledah rumah Riza Halid, Kejagung mendapatkan berbagai bukti kuat keterlibatan beberapa tokoh besar. Mulai dari keterlibatan Jokowi, Budi Gunawan, dan Riza Halid sebagai inisiator, Erick dan Boy Thohir sebagai koordinator, Karyoto sebagai pengamanan, hingga Fathia Rafid dan Arya Sinulinga sebagai narahubung dan juru kirim. Bukti keterlibatan ini menjadi kartu tawar-menawar Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk kepentingan pribadi dan jabatan. Yang terbaru adalah soal Pertamina. Setelah Pak Basuki Cahayapurnama lagi, berarti masih ada terus lagi Pak untuk pemeriksaan lagi lanjutan? Masih banyak yang kami. Termasuk soal mantan menteri atau menteri juga dimungkinkan ada potensi. Kalau memang nanti ada hal-hal yang bersangkutan itu dengan hal perkara ini, ya pasti akan siapapun akan kami panggil dan kami akan minta keterangan. Ada kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir dipanggil juga untuk melengkapi ini? Kalau memang ada, kami tidak akan takut siapapun loh Mbak. Terus kan orang berlihat, oh kemarin saya ketemu Erick Thohir, yang saya sama-sama kabinet rapat, ya normal lah. Baru saya mau tanyain itu Pak. ya normal saya dengan kabinet. Tapi ada membahas soal itu kan pasti? Tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali? Pada rapat malam itu tidak ada soal itu. Tidak ada malam? Tidak ada soal itu. Tidak ada soal lain kan BUMN banyak. Nggak ada, sama sekali nggak ada, swear. Nggak ada, sinyal-sinyal itu berarti nggak ada sama sekali ya? Tawaran manis untuk istri kelima. Mengetahui Kejagung sudah mengantongi namanya, Erick Thohir segera menemui ST Burhanuddin pada 28 Februari jam 11 malam. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir memohon agar dirinya dan kakaknya, Boy Thohir, untuk tidak diseret dalam kasus ini. Erick bersedia memberikan istri kelima ST Burhanuddin, Selim Evangelista, rumah mewah di Singapura, agar lebih dipandang di kaum sosialita. Erick juga menawarkan pemanis tambahan, berbentuk uang cash, sebesar $2 juta Singapura. Setelah ST Burhanuddin sudah menerima aset dan uang cash, tak lama kemudian, Kejagung memberikan klarifikasi, bahwa tidak ada bukti keterlibatan Erick dan Boy Thohir dalam kasus oplos BBM. Kejagung juga hanya merilis 9 tersangka dalam kasus oplos BBM, tanpa menyeret Erick dan Boy Thohir. Berarti janggal nggak Pak menurut Bapak ketika Pak Menteri ini tidak diperiksa oleh Kejagung? Soalnya kan Kejagung baru aja bilang katanya ini tidak ada keterlibatan, berikan klarifikasi ke publik gitu ya Pak ya? Iya, itu kan. Soalnya kan publik juga sampai menuntut, masa sih nggak tahu menau gitu kan? Masa sih kan harusnya bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk mundur juga nih. Lah iya, karena kan publik akhirnya malah munculnya kejengkelan gitu, yang sebenarnya ini kan baru awal. Jadi baru awal itu lebih baik pemerintah, ya, karena government ini tanggung jawab pemerintah dalam Pak Menteri dan Kejaksaan Agung itu menjelaskan saja secara klarifikasi. Tapi sudah melalui tahap tadi, sudah dipanggil penyelidikan dan penyidikan gitu kan. Karena gimana pun juga Mbak, publik itu lebih pintar, dia lebih tahu Mbak. Jadi lebih tahu, jangan menganggap bahwa publik nggak tahu menawar. Justru publik tahu buktinya ya. Punya bukti, punya data, punya jaringan. Oplos BBM Pertamina. Pada kasus ini, Kejagung menemukan keterlibatan Erick dan Boy Thohir sebagai koordinator operasi. Melihat kesempatan, ST Burhanuddin dan Febri memeras Erick agar tidak diseret dalam kasus ini.
ST Burhanuddin kemudian mendapatkan rumah baru di Singapura, yang tentu diperuntukkan untuk Celine, istri kelima ST Burhanuddin, dan uang cash sebesar 2 juta dolar Singapura. Kasus timah 300T. Pada kasus timah yang melibatkan Harvey Muiz ini, Kejagung menemukan bukti keterlibatan RBT sebagai dalang dari operasi. Karena besarnya kasus ini disorot publik, ST Burhanuddin dan Febri memeras RBT sebesar 2 miliar dolar Amerika atau 36T agar RBT tidak diseret. Mengingat ST Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung dari tahun 2019, berapa banyak kasus lain yang diperas? Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali jadi sorotan, usai buka kasus Pertamina Gate yang menyeret pengusaha kakap Boy Thohir dan adiknya Erick Thohir. Mengetahui Kejagung sudah mengetahui namanya, Erick Thohir segera menemui ST Burhanuddin pada tanggal 28 Februari tahun 2025 pukul 11 malam, bunyi narasi dalam video yang kini viral tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut tak lama, boom heboh di media sosial. Istri kelima ST Burhanuddin, Celine Evangelista, mendapatkan berbagai fasilitas. Erick Thohir bahkan bersedia memberikan aset mewahnya berupa rumah di Singapura kepada istri kelima ST Burhanuddin agar lebih dipandang di kalangan kaum sosialita. Tidak tanggung-tanggung, uang sebesar 2 juta dolar Singapura ia serahkan kepada ST Burhanuddin agar ia dan kakaknya bersih dalam kasus BBM oplosan ini. Sebagai informasi, wanita 32 tahun ini sebelumnya santer dirumorkan menjadi istri kelima dari Kejagung RI, ST Burhanuddin. Kedekatan Celine dengan ST Burhanuddin mulai terendus publik kala namanya terseret kasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kala itu Celine dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan seorang jaksa agung. Bahkan wanita cantik itu memiliki panggilan khusus untuk orang tersebut dengan panggilan Papa. Tidak hanya itu, Celine Evangelista juga beberapa kali ikut kunjungan kerja ST Burhanuddin di berbagai daerah. Tidak heran jika Celine dirumorkan menjadi istri kelima Kejagung. Lantas benarkah demikian? Namun pihak ST Burhanuddin sempat membantah isu tersebut. Pihaknya berdalih jika Celine memang dekat dengan istri dan anaknya, namun hanya sebatas pekerjaan semata. Baru-baru ini nama Celine Evangelista kembali terseret dalam kasus mega korupsi di tubuh Pertamina. Tak lama setelah ST Burhanuddin menerima hadiah mewah dari Erick Thohir, Kejagung kemudian memberikan klarifikasi bahwa tidak ada bukti keterlibatan Erick Thohir dan kakaknya. Ulasan menarik tersebut hingga kini tidak dapat diklarifikasi atau bantahan dari yang bersangkutan, apalagi melalui pengaduan fitnah. Netizen semakin yakin, ini artinya video yang beredar itu dianggap benar secara hukum. Pembuat yakin bahwa ulasannya adalah faktual. Berakibat rakyat semakin geram akan hal itu dan rakyat berhak tahu akan tindakan kriminal Jaksa Agung kontroversial tersebut. Dan herannya Prabowo sebagai presiden masih diam seribu bahasa.